Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih setia dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19 saya akan membacakan untuk kita. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Alangkah indah dan penuh sukacitanya jika kita menerima perkenaan dari Tuhan, kita menerima uluran kasih dari Tuhan, kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan, kita menerima kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Jika yang sakit beroleh kesembuhan, jika yang stres dipulihkan, jika yang buta matanya dicelikkan, jika yang miskin, yang terpenjara, yang terikat oleh kuasa-kuasa iblis beroleh kesembuhan dan pelepasan, dan jika kita masing-masing merasakan menyadari semua yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini adalah karena mujizat, anugerah, dan kasih karunia daripada Tuhan. Sebagaimana dalam Injil ini, ada seorang yang disembuhkan dari kerasukan roh jahat. Dia mau mengikut Yesus. Lalu Yesus mengatakan dan tidak memperkenankannya untuk ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, tugas yang luar biasa Tuhan serahkan kepadanya. Tugas yang agung, tugas yang mulia, bahwa lebih bermakna jika dia pergi ke rumahnya, ke keluarganya, ke kampungnya di mana dia berada, mewartakan kabar baik. Bagaimana dia sembuh, bagaimana Tuhan mengasihinya, dan mujizat itu sungguh nyata dan luar biasa. Itu harus diberitakan, itu harus diwartakan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, sekampungnya di mana dia berada, supaya orang lain tahu bagaimana dia sembuh dan apa yang diperbuat oleh Tuhan, dan bagaimana besarnya kasih Tuhan terhadap hidup dan kehidupannya. Yesus mengatakan, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang, beritakanlah kepada orang-orang sekampungmu, pulanglah ke rumahmu, beritahukanlah apa yang diperbuat Tuhan kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat sejarah penginjilan. Ketika orang Batak sudah disentuh firman Tuhan, ketika orang Batak mulai merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka, ada sesuatu perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup kehidupan orang Batak. Ketika mereka telah diselamatkan, diubahkan oleh Kristus, dan mereka percaya, dan melalui gereja HKBP, mereka memberi diri untuk melayani Tuhan. Mereka memberi diri untuk pergi menginjili. Mereka mempersembahkan hidup dan kehidupannya. Bahkan berkat-berkat yang mereka terima. Sehingga pelayanan HKBP memperluas kerajaan Tuhan begitu cepat, begitu berkembang, begitu luar biasa. Dan penginjilan-penginjilan ada di mana-mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga sangat bersyukur jika kita pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang lalu, kita diberi kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan dengan merayakan bersama saudara-saudara kita yang ada di Pulau Rupat. 50 tahun mereka telah menerima penginjilan. Semua gereja HKBP di luar negeri dan di dalam negeri ini merayakan bersama, bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan pengutusan Tuhan bagi warga jemaat HKBP, bagi hamba-hamba Tuhan HKBP untuk melakukan pelayanan dan penginjilan dan pergi memberitakan Injil. Sangat luar biasa. Lalu apa pesan dari perayaan itu yang harus kita tindak lanjuti? Itu yang paling utama.
Bukan hanya pada saat perayaan itu kita bersyukur kepada Tuhan, tapi setelah perayaan itu kita harus bersyukur, berdoa, dan mendukung pelayanan-pelayanan penginjilan HKBP. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan firman hari ini, saudara adalah penginjil. Jangan lalaikan ini. Tugasmu adalah sama dengan tugas saya. Tugas kita bersama adalah harus pergi untuk bersaksi. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu penuh kasih. Tunjukkan di mana saudara berada. Saksikan di mana saudara berada. Dimanapun saudara bekerja. Atau di tengah-tengah orang yang tidak Kristen pun. Nyatakan di sana kasih Tuhan begitu luar biasa. Berani bersaksi. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Maka rasakanlah perubahan-perubahan yang ada di sekitarmu. Saudara sudah menjadi berkat. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik tersebut. Jangan takut. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus menyertai kita untuk mewartakan kabar baik ini. Semangat penginjilan harus berkobar-kobar dalam hidup dan kehidupan kita. Bersaksilah dengan kuasa Tuhan. Dan saksikanlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita alami bersama, yang boleh kita terima bersama. Sehingga hari-hari ke depan, masa depanmu begitu luar biasa, dan akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kehadiran saudara, keaktifan saudara, dan peranan saudara. Dan ingatlah, saudara dipakai Tuhan menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun saudara berada. Layanilah Tuhan selagi masih ada waktunya. Horas, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Supaya kami pergi untuk mewartakan kabar baik, bersaksi, mengakui, menyaksikan apa yang boleh Tuhan perbuat, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Ketika kesaksian itu keluar dari hati kami, dari mulut kami, dan didengar oleh saudara-saudara kami yang lainnya, mereka juga akan merasakan kasih Tuhan. Mereka juga akan merasakan aliran-aliran rahmat, kasih, penyertaan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat memutuskan untuk mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap saudara-saudara kami yang boleh peduli akan penginjilan, pemberitaan firman dalam perbuatan, dalam sikap dan tutur kata, dan melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadilah mereka menjadi alat-Mu. Dan kami harus sadar bahwa kami adalah penginjil, bahwa kami adalah pewarta, bahwa kami adalah pembawa kabar baik, kabar keselamatan, dan kami adalah alat Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun jabatan, posisi, pekerjaan kami harus menyadari bahwa kami alat Tuhan yang boleh Tuhan pakai menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengan kehadiran kami, dengan partisipasi kami, dengan kesaksian kami, orang lain dan banyak jiwa akan terpanggil dan diselamatkan. Berkatilah saudara-saudara kami yang boleh melayani, terlebih mereka di penginjilan, daerah-daerah penginjilan, di Pulau Rupat, di Selat Panjang, di Pulau Enggano, dan pulau-pulau yang lainnya, pedalaman Jambi. Sekarang pemberitaan firman sedang berjalan di sana. Para pelayan-Mu membutuhkan kasih karunia-Mu. Perlengkapi mereka Tuhan dengan anugerah-Mu. Kuasai mereka Tuhan yang kuasa Roh Kudus-Mu. Dan saudara-saudara kami yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, jadilah hati mereka terbuka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkan doa-doa kami, harapan-harapan kami. Berkati Tuhan persembahan-persembahan kami dalam mendukung pelayanan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Semangat selalu, tetap pelihara kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.